Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, eh, pertama-tama saya mengajak kepada kita semua untuk senantiasa mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin sebagai wujud rasa syukur kita atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bertemu di room virtual ini, Lontara edisi 66. Semoga saja kegiatan kita malam ini Bapak dan Ibu senantiasa mendapat ridha dan rahmatnya. Salam dan selawat kita peruntukkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi rahmatan lil alamin. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin di awal kegiatan ini saya ingin menyampaikan kembali tata tertib kegiatan kita di room ini, bahwa kegiatan kita akan dibagi dalam dua sesi. Yang pertama, sesi pemaparan materi oleh narasumber kita. Yang kedua, sesi tanya jawab atau diskusi, yang mana sesi diskusi ini dapat Bapak dan Ibu dapat mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber dengan mengklik tombol raise hand di perangkat Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua dapat mengajukan pertanyaan di room chat. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin tidak panjang saya memberikan pengantar, untuk kemudian saya memperkenalkan narasumber hebat kita malam ini. Narasumber hebat kita malam ini, beliau adalah Bapak Muhammad Ilham SPDI MPDI, guru SMA Negeri 9 Wajo. Beliau ini, kalau tidak salah, beliau ini adalah Ketua IGI Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Wajo periode saat ini. Bapak dan Ibu, mungkin beliau juga sebentar akan sedikit memperkenalkan diri beliau lebih lanjut, dan selama kurang lebih 2 jam ke depan, saya Samsir dari UPT SMP Negeri 1 Masamba akan mendampingi beliau dan bersama-sama dengan Bapak dan Ibu semua untuk menyampaikan materi beliau yang berjudul Perpustakaan Digital Berbasis Android. Bapak dan Ibu, materi ini adalah materi yang mungkin sebagian besar dari kita ini sudah lama menunggu materi seperti ini. Dan sekedar informasi Bapak dan Ibu bahwa materi yang akan diberikan oleh narasumber hebat kita ini, Pak Muhammad Ilham, ini sudah diimplementasikan di sekolah beliau. Dan saya kira seperti itu perkenalan singkat narasumber hebat kita. Dan saya persilahkan kepada Bapak Muhammad Ilham SPDI MPDI untuk memaparkan materinya. Disilahkan Pak Ilham. Terima kasih kepada Pak Samsir atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan materi kita malam ini terkait perpustakaan digital. So, alhamdulillah kita diberi kesehatan, kesempatan dan waktu untuk saling berbagi terkait dengan kebangkitan literasi di negara tercinta. Kali ini materinya adalah perpustakaan digital yang berbasis Android. Mungkin kita sudah pahami bahwa kemampuan literasi bangsa kita di dalam dunia pendidikan sungguh sangat memprihatinkan. Dan saya pikir ini butuh alternatif ataupun inisiatif yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah mendekatkan perpustakaan kepada para pengguna, baik guru, baik siswa, ataupun masyarakat umum dengan menghadirkan perpustakaan digital di Android masing-masing. Secara umum, perpustakaan digital ini akan ada 3 tahapan. Pertama, memastikan ketersediaan buku dalam bentuk PDF. Jadi intinya adalah Pak Samsir. Ya. Tapi Pak, suara pemateri masih kecil diterima sama peserta, sama teman-teman.
Oh, begitu ya. Kalau di saya ini sudah agak stabil sebenarnya, tapi mungkin bisa di ini Pak Ilham, eh, bisa ditambah-tambah sedikit volumenya mungkin Pak. Sudah full. Oh iya, iya kalau saya di saya sebenarnya sekarang sudah stabil. Ya, Udah. saya Oke, besarkan siap saja siap. suaranya Iya, secara manual. Suara Iya, saya yang saya besarkan. iya siap Pak, siap. Sudah Oke, mantap oke. Pak. iya. Iya. Oke. Eh, jadi saya ulangi, output pelatihan kita, output materi kita malam ini, pertama peserta mampu membuat aplikasi perpustakaan digital berbasis Android. Jadi diharapkan yang hadir malam ini bisa membuat perpustakaan berbasis Android di masing-masing HP-nya. Yang kedua, mendekatkan perpustakaan ke pengguna Android lewat bacaan atau buku yang dipilih oleh admin. Kemudian meningkatkan rasio keterbacaan buku. Saya pikir ini hal yang sudah kita pahami bersama. Nah, kita lanjut. Secara umum ada 3 tahapan yang akan kita lalui dalam proses membuat perpustakaan digital ini. Pertama, memastikan ketersediaan buku dalam bentuk PDF. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saya yakin ada koleksi pribadi yang kita apa ya, kita simpan di mungkin di laptop, di HP, dan itu bisa menjadi isi dari perpustakaan kita. Kemudian kedua, mendownload via Telegram. Bapak-bapak, ibu-ibu, di Telegram itu ada grup berbagi buku. Jadi Bapak join di sana, kemudian download. Nanti kita pelajari bagaimana cara downloadnya di Telegram. Kemudian 3, download link. Kebetulan saya sudah punya koleksi buku, sekitar ratusan buku lah, dengan berbagai kategori. Nanti setelah ini Bapak Ibu bisa share di apa ya, bisa download di link yang saya bagikan. Kemudian tahap kedua adalah membuat dan mengisi bookcase perpustakaan. Jadi tugas kedua adalah membuat rak bukunya, rak buku perpustakaan. Kemudian mengintegrasikan dengan Android Application Creator. Jadi tadi perpustakaan kita bikin, kemudian kita integrasikan dengan pembuat aplikasi Android. Jadi nantinya perpustakaan ini akan tersimpan sebagai aplikasi Android di masing-masing siswa. Kemudian kita download dan berbagi aplikasi itu. Persiapan buku PDF koleksi dikumpulkan dalam folder dengan kategori buku yang berbeda. Jadi begini Bapak Ibu, setelah kita memiliki koleksi, agar memudahkan nantinya dalam menyusun buku ini di rak-rak buku, maka buku-bukunya disimpan dalam satu folder dengan kategori buku yang berbeda. Misalnya buku sejarah di situ. Jadi buku-buku sejarah dikumpulkan dalam satu folder, kemudian buku ekonomi dikumpulkan juga dalam satu folder yang berbeda. Hal ini nantinya akan memudahkan kita pada saat input buku sesuai kategori. Contoh seperti ini. Pustaka online yang saya bikin, ini sudah ada kategori-kategori. Ada filsafat, ada hukum. Jadi nanti buku-buku ini Bapak Ibu bisa download secara gratis dari usaha yang kemarin-kemarin kumpul-kumpul buku.
ini kenapa kita kumpul supaya nantinya akan lebih mudah pada saat input buku sesuai kategori. Nah, kemudian bagaimana cara mendownload buku via Telegram? Prasyarat pertama adalah Bapak Ibu punya akun Telegram. Saya kan Bapak Ibu punya akun Telegram ya? Ada? Iya, ada Pak. Ada Pak, ada. Ya. Nah, saya sarankan supaya akun Telegram ini diintegrasikan ke personal komputer, PC atau laptopnya. Karena kenapa? Kalau kita mendownloadnya di HP, saya yakin baru 1 hari HP-nya sudah full memorinya. Jadi saya sarankan Bapak Ibu mendownload dan mengintegrasikannya di personal komputer atau laptop. Contoh ini. Nah, akun Telegram. Di Telegram itu banyak sekali akun grup berbagi buku dan itu bisa diakses secara gratis. Nah, pertama buka link Telegram disarankan via PC atau laptop. Kenapa tadi disarankan ke laptop? Supaya pada saat mendownload buku yang ribuan ini agar kapasitas memorinya tidak memenuhi full di HP. Nah, salah satu grup yang menyediakan buku gratis banyak baca. Di sini ada ini ada grup banyak baca. Bapak Ibu gabung di grup ini, kemudian join. Nah, di grup banyak baca di akun Telegram ini itu tersedia 4.659 files. Ini artinya bahwa ada potensi 4.000-an buku, file buku yang tersedia. Pak Ilham, mohon videonya videonya mohon dinonaktifkan agar bandwidth penggunaannya ini minim sehingga bisa kelihatan slide-nya. Oh iya. Tunggu. Kameranya dinonaktifkan saja Pak. Ya. Kemudian mungkin bisa di-share ulang supaya kelihatan kembali Pak. Makasih Pak. Tunggu. Slide-nya sudah kelihatan. Ya, sudah Pak. Silakan dilanjut. Silakan Pak. Oh, iya. Nah, di banyak baca ini ada sekitar 4.000-an jenis buku yang bisa Bapak Ibu download secara gratis. Nah, Pak Ilham enggak kelihatan share screen tak Pak, materi tak? Oh iya. Sudah. Silakan Pak. Oke. Kalau ini enggak tampil ya? Kalau ini layar putih. Enggak tampil anunya di Telegramnya? Tidak Pak. Hilang lagi Pak. Iya. Pak Ilham, Hilang lagi. cek. Ya, ini. Sudah tampil Telegramnya? Sudah Pak, sudah. Silakan. Oke. Sudah, Pak. Cara mendownloadnya setelah Bapak Ibu gabung di grup banyak baca, kemudian klik di atas banyak baca di tempat penyimpanan files, tunggu sebentar, tunggu beberapa saat,
akan muncul seperti ini. Sudah jelas kelihatan? Iya, Pak. Oh, iya. Kemudian kita klik yang 4.659 files. Itu artinya ada sekitar 4.600-an files buku yang bisa Bapak Ibu download. Makanya disarankan downloadnya lewat laptop atau PC. Kalau lewat HP, baru sebentar aja pasti penuh HP-nya. Seperti ini. Prasejarah Indonesia, ini banyak sekali. Jadi kalau modelnya seperti ini, itu artinya filenya sudah terdownload di laptopnya, di Telegram desktop. Coba cari folder Telegram desktop. Kalau yang mutar-mutar begini, itu artinya proses downloadnya masih sementara berlangsung. Kalau ada tanda panah gini, itu artinya belum terdownload otomatis. Untuk mendownloadnya cukup klik aja. Oke, sampai di sini dipahami? Iya, Pak, silakan. Oke. Files buku itu akan tersimpan di sini, di download. Di Telegram desktop. Telegram desktop ini akan otomatis muncul. Ini ada ribuan, kalau seandainya kalau mau di-download itu ada ribuan. Cuman sayangnya, files ini tidak tersimpan secara kategori. Maksudnya, Bapak Ibu nanti yang pilih dan pilah buku, misalnya buku psikologi, buku sejarah, buku sains. Jadi acak dan random bukunya. Kita lanjut. Setelah kita sudah mempersiapkan buku dalam bentuk PDF, perlu diingat bahwa buku yang bisa kita upload adalah buku yang berekstensi, buku dalam bentuk PDF. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya buku dalam bentuk dokumen, docs, atau PPT, PowerPoint maksudnya, Ibu convert dulu ke dalam bentuk PDF. Saya pikir banyak aplikasi online untuk convert jenis doc ke PDF dan lain-lain. Tahap selanjutnya adalah ketika sudah bukunya sudah tersedia, sudah ada koleksi kita yang mau kita bikin rak buku, kita masuk di browser. Ketik flip HTML5. Ketik flip HTML5 di browser Chrome. Saya sarankan di browser Chrome dibukanya. Jika sudah muncul login, disarankan login with Google. Jadi loginnya dengan memakai akun yang kita punya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Sign with Google. Seperti ini. Ini kelihatan ya? Iya, kelihatan, Pak. Oh, ya. Seperti biasa, kita login. Nah, karena kebetulan saya sudah login sebelumnya, maka akan tampil seperti ini. Inilah
tampilan Flip HTML5. Inilah aplikasi rak buku, rak perpustakaan kita yang akan kita gunakan nantinya. Di materi ini ada dua tempat yang harus Bapak pahami, karena ini terkait dengan setting. Pertama, My Flip dengan Bookcase. My Flip dengan Bookcase. Kalau di My Flips, itu diklik untuk membuat kategori buku. Nah, maksudnya kategori buku adalah buku yang dikumpulkan dalam kategori misalnya novel dan komik, buku sejarah, buku ekonomi, buku agama. Nah, caranya kita klik tanda tambah ini, kemudian kita klik new folder. Kebetulan saya sudah tadi bikin contoh untuk kita malam ini. New folder. Misalnya kita mau bikin kategori ekonomi. Jadi kita ketik di sini ekonomi, kemudian kategori ini diabaikan saja, kemudian folder description. Kita boleh menambahkan kumpulan buku terkait ekonomi dan bisnis. Contoh. Kemudian create. Oke. Ini artinya kategorisasi buku kita sudah jadi. Kita lihat tadi klik ini. Kategorisasi buku ekonomi sudah muncul, tapi belum ada isinya. Nah, kalau kita mau membuat kategorisasi yang lain, kita ketik lagi nih, misalnya sejarah. Jadi buku-buku sejarah kita masukkan di sini. Oke. Kita sekarang sudah punya 3 kategori buku, novel dan komik, ekonomi, dan sejarah. Selanjutnya, My Bookcase ini. Nah, Bookcase ini maksudnya adalah rak buku kita. Rak buku. Ini contoh rak buku kita. Kita ulangi, di new folder bagian My Flips itu dipakai untuk membuat kategori. Folder name, ketik kategori buku. Kalau yang di tengah ini kategori diabaikan saja. Kemudian folder description, deskripsi kategori buku. Nah, untuk melihat bookcase kita, rak buku kita klik nama ini. Kalau di sini karena akun saya memakai nama Muhammad Ilham, maka akan muncul di sini Muhammad Ilham. Ketik ini akan muncul seperti ini. Nah, inilah link yang akan kita pakai nantinya untuk kita integrasikan ke Android.
Nah, sekarang kita mau men-setting perpustakaan. Klik nama ini akan muncul seperti ini. Di sini ada tanda bintang, setting, akan muncul seperti ini. Pertama yang kita setting adalah synchronize folder. Kita klik edit. Centang semua kategori buku yang kita bikin. Ini gunanya agar semua kategori ini akan muncul di perpustakaan. Maksudnya di rak buku. Kemudian kalau masih baru di sini akan kosong. Centang semua. Default ini tidak perlu. Cukup kategorisasi buku yang sudah kita bikin, kita centang ini. Dan save. Kita lihat. Nah, kita tunggu beberapa saat. Kategori buku akan muncul di sini. Di sini penjelasan centang show kategori select ini maksudnya. Kemudian klik edit synchronize folder, yang ini maksudnya synchronizing tercentang termasuk nama kategori buku seperti tadi yang saya jelaskan. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah menginput buku. Di kategori buku contoh novel dan komik, klik add new book. Maksudnya ini. Kita klik. Contoh ekonomi. Kita klik ekonomi. Di sini ada perintah add new book. Kita klik itu, artinya menambah buku baru. Di sini ada upload PDF. Setelah kita klik itu, maka akan diarahkan ke kumpulan folder tadi yang kita bikin. Makanya supaya tidak terlalu repot, makanya buku-buku koleksinya dikumpulkan dalam satu folder yang terkategorisasi. Kita pilih salah satu. Kita tunggu sampai 100% bukunya terupload.
Kita tunggu sampai 100%. Karena akun yang kita pakai ini adalah akun gratisan, maka tentu ada keterbatasan terkait dengan akun yang kita pakai. Keterbatasannya adalah hanya 5 buku yang bisa kita upload per hari. Jadi misalnya kita sudah upload hari ini 5 buku, maka besok baru bisa 5 lagi. Tapi bisa di-upgrade ke yang Pro. Saran saya kalau memang serius mau mengisi bukunya, cukup kita sewa untuk 1 bulan, karena dalam 1 bulan per hari itu bisa kita upload buku sampai 30. Tapi dengan akun yang gratisan cuma 5, maka butuh ketelatenan yang lebih kuat lagi, mengupload buku 5 buku per hari, 5 judul buku per hari. Ini bukunya agak tebal, agak banyak, makanya agak lambat ini. Moderator, nanti setelah ini kita buka sesi pertanyaan, karena sebelum kita lanjut ke integrasinya, ini harus dipahami dulu proses pembuatan dan penginputan buku ke rak buku. Siap, Pak. Siap. Oke. Nah, kalau sudah terupload seperti ini, kita pastikan di sebelah kiri ada judul buku, kemudian deskripsi, apakah sudah betul. Kalau sudah dianggap betul, benar, kita apply. Oke, bukunya sudah terupload, maka akan tampil seperti ini. Kita lihat. Ini sudah masuk dalam koleksi buku ekonomi, Crazy Rich Asian. Nah, kita mau lihat ini. Kita klik nama ya, di sini sebelah kiri nama kita akan muncul seperti ini. Nah, kita pilih all. Di sini kalau all yang kita pilih, maka semua kategori buku akan muncul semua di sini. Kalau hanya ekonomi, maka hanya buku ekonomi yang muncul. Kalau novel dan komik, ya hanya buku novel dan komik yang muncul. Nah, sebenarnya ini sudah bisa kita kirim link ini ke siswa. Ini artinya link perpustakaan kita, link perpustakaan digital. Tapi kalau hanya dalam bentuk link saja, maka akan repot, siswa kita harus buka di mana lagi. Makanya kita akan mengintegrasikannya ke aplikasi Android. Jadi bisa langsung dibuka di Android.
Nah, sebelum masuk kita ke materi integrasi Android, maka kita pastikan kita memahami dulu sampai di materi ini. Oke, baik. Jadi kita buka sesi tanya jawab sekarang dulu Pak ya. Lalu lanjut ke bagaimana kemudian mengintegrasikan ke aplikasi Android-nya. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian, untuk sementara sebelum narasumber kita melanjutkan materinya, bagaimana kemudian melakukan mengintegrasikan link dari perpustakaan kita ke aplikasi Android, maka Bapak dan Ibu dibuka sesi tanya jawab karena menurut dari narasumber kita bahwa kita harus paham terlebih dahulu dari proses bagaimana kemudian kita membuat perpustakaannya dulu, kemudian kita mengintegrasikan ke dalam aplikasinya, biar peserta didik kita bisa lebih mudah dalam mengakses perpustakaan yang kita buat. Baik, Bapak dan Ibu, disilahkan yang mau bertanya secara langsung, silahkan raise hand. Ini ada pertanyaan Pak Ilham dari Ibu Yuli Sustiani. Mungkin ini kalau tadi sudah disampaikan oleh Pak Ilham, maksimal buku yang dapat diupload per hari dengan akun free. Ini pertanyaan beliau mungkin ini lebih secara keseluruhan ya. Berapa maksimal kapasitas file buku yang bisa diupload di Flip HTML5 ini? Dari Ibu Yuli Sulistiani. Pak Ilham. Pak Ilham. Halo, Pak Ilham. Kayaknya mengalami gangguan audio karena audionya ini aktif. Ya, audionya aktif, baru tidak ada suara ya, tidak ada audio yang terdengar ke kita. Dan memang semua ya, sudah terdengar suaranya beliau. Iya, kalau di saya suaranya Pak Ilham tidak ada. Oh iya. Saya juga nggak ada. Oh, tidak ada juga, Pak. Ya, mohon Bapak dan Ibu sekalian bersabar karena sepertinya narasumber kita ini terkendala di audio, sehingga. Halo, Pak Ilham. Halo, halo. Iya, Pak. Ini ada pertanyaan Pak Ilham dari Bu. Suara saya sejelas? Ya, dari Ibu Yuli Sustiani, Pak. Dari Ibu Yuli Sustiani, pertanyaan beliau ini di kolom chat ya. Di kolom chat, tadi Pak Ilham sudah menjelaskan sebenarnya berapa maksimal buku yang bisa diupload per hari dengan akun free. Tetapi sepertinya pertanyaan Ibu Yuli Sustiani ini lebih luas lagi, berapa maksimal kapasitas file buku yang bisa diupload di Flip HTML5? Oh iya. Ya, secara keseluruhan sepertinya ini. Silakan Pak. Seperti tadi yang saya sampaikan, karena yang kita pakai ini adalah aplikasi gratisan, tentu ada kekurangannya. Kekurangannya adalah hanya maksimal 5 buku yang kita upload per hari. Jadi misalnya kita upload buku hari ini 5, besok masih bisa 5 sampai seterusnya. Jadi sebenarnya aplikasi ini bisa dipakai untuk dimaksimalkan, yang penting punya ketekunan dan ketelatenan uploadnya per hari. Tapi kalau mau lebih cepat, itu di-upgrade ke Pro. Cukup 1 bulan. Kalau saran saya cukup 1 bulan, itu 1 bulan kita pakai untuk mengupload. Karena yang Pro ini bisa kita upload 30 buku per bulan. Jadi 30 kali 30, 900 buku judul buku.
Oh iya. Jadi hanya per harinya Pak ya yang dibatasi, Iya, hanya perharinya. tapi untuk kapasitas eh, Ini ada bukunya pertanyaan juga, jumlah apa buku maksimum secara keseluruhan kapasitas dalam file satu akun buku itu yang tak bisa ya? diupload? Ya Pak. Ini ada juga pertanyaan yang terkait berapa maksimal kapasitas file buku yang bisa diupload di Flip HTML5. Iya ini tadi Eh, Pak. Iya ini yang Kak, pertanyaan itu Pak yang saya bacakan tadi. ya, Eh, bisa sampai 500 lembar buku. Kalau di ini sampai berapa itu? 50-an MB. Oh iya. Oke. Cukup Pak ya? Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau bisa tolong diberikan tutorial, nanti materi ini akan saya bagikan. Kemudian, apakah harus di-download aplikasi HTML5 di Android? Eh, HTML5 ini adalah aplikasi online, jadi tidak perlu di apa Flip HTML ini tidak perlu di-download karena langsung kita ketik di browser di Chrome, langsung bisa kita kerja di situ. Setelah saya masuk di Telegram banyak baca, ternyata tidak ada buku-bukunya. Bagaimana caranya, Pak, bisa ulang? Oke. Kalau di Telegram itu tunggu beberapa saat karena eh, server baru membacanya. Kalau baru bergabung akan agak lama itu. Tapi kalau sudah lama karena sudah terbaca oleh laptop, maka akan muncul seperti ini. Banyak baca, saya ulangi. Setelah join, kita ini klik banyak baca, tunggu beberapa saat. Biasanya kalau baru bergabung itu akan lama. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, kita klik yang ini, files. Ini artinya file buku semua yang bisa kita download secara gratis di ini. Sebenarnya masih banyak lagi link grup berbagi buku, membaca, menjaga nalar. Ini juga banyak sekali buku di sini yang bisa kita download. Seperti itu ya. Oke, baik Pak. Menjelaskan dikirim ke Android, maksudnya apakah dibukanya di aplikasi atau di web? Maksudnya ini Pak, link tadi kita akan bikin aplikasi Android. Bagaimana cara jika kita memiliki bukunya berupa buku fisik ingin berubah menjadi PDF? Oh ya, kalau Bapak Ibu punya buku secara fisik harus di-scan dulu, scan dalam bentuk PDF baru bisa diubah menjadi buku digital. Nanti kita masuk di perpustakaannya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya catatan-catatan dalam bentuk dokumen atau dalam bentuk fisik, Bapak Ibu scan dulu. Kemudian scan-nya dalam bentuk PDF. Nah, intinya adalah Flip HTML5 ini hanya bisa menerima file PDF. Jadi semua ekstensi file selain PDF tidak bisa dipakai. Jadi harus di-convert dulu, harus diubah dulu. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Ilham atas penjelasannya. Ya. Ini masih ada pertanyaan dari Pak Saiful ya. Oh ini sudah Pak, sudah terjawab tadi terkait dengan
buku fisik. Jadi sebenarnya perpustakaan kita sudah jadi, tapi masih dalam bentuk link. Ini Ya. linknya. Perpustakaannya sebenarnya sudah jadi, sampai di sini sudah jadi, cuman dalam bentuk link. Kalau dalam bentuk link itu akan lebih repot bagi siswa kita, bagi masyarakat untuk mengaksesnya. Tapi kalau dengan mengintegrasikannya ke aplikasi Android, maka akan lebih mudah karena akan langsung kita buka. Nah, sekarang kita masuk di Pak Samsir ada yang raise hand. Ya, baik. Ini masih ada juga satu Pak di grup chat dulu. Dari Pak Yudiansa, bagaimana dengan izin atas buku yang kita upload Pak? Halo, Pak Oke. Ilham? Ya. Sebenarnya begini, banyak sekali buku-buku yang sudah memiliki izin terbit. Maksudnya sudah sudah free untuk dipublikasikan secara gratis. Misalnya di link literasi ID itu link yang disediakan oleh Kominfo banyak menyediakan buku-buku gratis terkait dengan misalnya keamanan cyber dan lain-lain. Seperti itu. Ini ada lanjutannya. Android yang dimaksud di sini kita bikin sendiri di Play Store atau membuat aplikasi yang disediakan oleh nama aplikasi Androidnya. Maksudnya begini Pak, aplikasi ini akan terpasang di Android tapi bukan lewat Play Store. Jadi aplikasinya kita bikin sendiri, kita sendiri yang bikin aplikasinya, tapi bukan lewat Play Store. Nanti aplikasi itulah kemudian yang kita sebar secara manual, apakah dikirim ke grup WA siswa atau kirim ke grup-grup lain ketika mau dipakai atau mau diaplikasikan di HP kita. Ya, seperti itu. Iya. Jadi Android yang kita aplikasi yang kita maksud di sini bukan aplikasi via atau lewat Play Store, tapi kita bikin sendiri. Bisa dipahami? Berarti nanti yang di-share ke peserta didik kita ini link dari aplikasi itu Pak Ilham ya, kemudian diinstal oleh siswa kita gitu ya? Ya, nanti kita bikin aplikasinya, apps-nya, baru kita kirim ke siswa. Nanti siswa mendownload dan menginstalnya di HP-nya masing-masing. Betul. Nah, Iya. kita yang sebagai admin yang mengirim link perpustakaan ini itu akan terintegrasi secara otomatis. Misalnya kita menambah buku di akun kita, di akun perpustakaan kita, maka secara otomatis buku juga akan bertambah di Android siswa. Jadi terintegrasinya secara otomatis. Oke. Iya. Baik Pak Ilham, ini ada pertanyaan dari Pak Yusmin Muin, beliau raise hand. Mungkin bisa diaktifkan mic-nya Pak. Oke, silahkan. Yusmin Muin. Ya, makasih banyak Pak. Silahkan Pak. Ini tentang flip HTML5. Kalau saya lihat dari awal tadi ini cukup membantu juga bagi kita ini dalam membuat koleksi buku melalui perpustakaan Maya. Cuman tadi dari awal kan ini terutama terus terang Pak, terkait dengan ini saya masih kosong terkait bagaimana
sampai menghasilkan sebuah perpustakaan maya. Sementara yang dijelaskan tadi mungkin belum maksimal saya kira. Padahal kan ini kita perlu secara tuntas bagaimana runtut sejak awal sampai akhir sehingga menghasilkan sebuah perpustakaan bagi kita, Pak. Mungkin sebaiknya ada tutorialnya secara lengkap mulai dari awal sampai selesai menghasilkan sebuah perpustakaan. Oh Ya, iya. sebenarnya ini materinya sudah saya coba untuk bikin secara runtut dari awal, dari pertama login sampai di proses pembuatan dan penginputan buku. Ya, jadi mungkin begini Pak Yusmin, materi dari Pak Ilham ini nanti akan kita share ke grup dan juga mungkin di room chat ini. Ya. Dan sekaligus juga dengan rekaman kegiatan kita malam ini, itu juga tetap kita share Pak. Jadi mungkin materi bisa kita lanjutkan terkait dengan apa yang menjadi informasi dan keluhan dari Pak Yusmin ini. Saya kira sudah cukup jelas di materi Google Slide Pak Ilham ini. Sudah disampaikan, sudah dituliskan secara runtut. Tinggal mungkin Bapak dan Ibu semua, terutama Pak Yusmin ini untuk kemudian bisa mempelajari lebih lanjut terkait materi ini nanti. Dan dipadukan dengan tutorial atau mungkin rekaman kegiatan kita malam ini, Pak. Mungkin satu lagi, Pak, karena tadi kan uploadan di HP Android itu kan tidak melalui Play Store. Apakah penjelasan atau tutorialnya itu juga dicantumkan di slide ini, Pak? Ya, kan begini Pak, untuk selanjutnya, ini kan masih ada sebenarnya penjelasan dari narasumber kita terkait bagaimana kemudian mengintegrasikan apa yang sudah dibuat tadi di perpustakaan kita, itu kemudian akan dibuat dalam bentuk sebuah aplikasi itu, diintegrasikan ke sebuah aplikasi. Ya. Ada tutorialnya juga Pak ya di slide ini. Ini sementara mau dijelaskan. Oh Iya, ya, ini siap. ya. Oke, silakan dilanjutkan Pak Ilham. Itu tadi ketika link perpustakaan kita sudah jadi, sekarang kita akan mengintegrasikan ini ke aplikasi Android. Nah, pertama, buka browser Chrome dan ketik appsgeyser.com. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jadi Bapak Ibu pada saat membuat perpustakaan ini harus memiliki koneksi internet yang stabil karena semuanya aplikasi online. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah jika sudah tampil, silahkan login dengan memilih login with Google atau continue with Google. Jadi lagi-lagi sama seperti yang tadi di proses di HTML5, loginnya memakai akun Google kita. Seperti ini tampilannya. Kemudian login. Continue with Google. Google. Kebetulan saya sudah login. Klik create app.
Tampilan seperti ini. Dia sudah masuk seperti ini. Pilih individual. Kalau baru pertama kali login, maka akan muncul create app to grow. Kemudian terus pilih individual. Ini maksudnya individual. Kemudian pilih website. Jadi AppsGeyser ini adalah aplikasi pembuat aplikasi Android. Setelah muncul seperti ini, kita tadi paste link perpustakaan kita di sini. Oke. Oke, sudah. Kemudian kita pilih next. Bapak Ibu bisa menambahkan Twitter, Facebook, YouTube di perpustakaannya dengan mengklik salah satu di sini atau klik semua. Tapi untuk sementara kita abaikan dulu ini. Next. Oke. Kemudian apps name. Apa nama aplikasi kita? Kebetulan saya memakai nama saya, atau kita bikin perpustakaanku. Ini aplikasi nama aplikasinya adalah perpustakaanku. Terserah Bapak Ibu mau menuliskan apa nama aplikasinya nanti. Setelah itu muncul default icon. Icon di sini ada default, ada custom. Kalau default icon itu tampilannya akan diatur sendiri secara otomatis oleh aplikasi ini. Kalau custom, Bapak Ibu bisa mengupload foto, bisa foto Bapak Ibu atau terserah. Misalnya nih. Crop. Jadi tampilan perpustakaan kita akan memakai foto kita. Jadi bisa memakai di sini foto sekolah, logo sekolah, terserah Bapak Ibu. Setelah sudah jadi, kita custom, next. Sudah tidak ada sanggahan di sini, sudah lengkap semua, kita create. Jadi ini ceritanya kita sudah membuat aplikasinya. Kita tunggu beberapa saat. AppsGeyser ini sebenarnya bisa dipakai untuk membuat aplikasi games, aplikasi YouTube channel, dan banyak lagi lainnya. Jadi bukan cuma untuk membuat perpustakaan ini, tapi banyak. Nantilah kita ada sesi lain membuat games interaktif dengan memakai AppsGeyser. Nah, ketika sudah tampil ini perpustakaanku sudah muncul, kemudian download APK, download aplikasi. Maksudnya kita mendownload ini, nanti hasilnya itulah yang akan kita kirim ke siswa atau komunitas atau kepada siapa saja yang mau membutuhkan perpustakaan. Seperti ini. Jadi Bapak Ibu sudah bisa mengirimkan scan QR code-nya. Jadi nanti siswa kita bisa mendownload aplikasinya lewat scan QR code. Nah, bisa juga selain scan QR code ini, kita
download secara manual. Kita klik ini di bawahnya. Kita tunggu beberapa saat. Kita download, kita klik ini download. Beberapa saat. Nah, proses downloadan aplikasinya sudah berlangsung 14,5 MB. Kita tunggu beberapa saat sampai downloadannya sempurna. Saya ulangi prosesnya sambil menunggu downloadan ini sempurna. Ketik di browser Chrome appsgeyser.com, maka akan tampil seperti ini. Dan masuk continue with Google. Google. Create app, kemudian pilih individual, kalau baru pertama kali login maka akan muncul create app to grow. Ada dua pilihan di situ, Pak Ilham. create app to grow dan create app to earn. Kita pilih salah satunya. Pak yaitu, Ilham. ya. Halo. Pak Ilham. Ya. Pak Ilham. Mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya ada kendala audio lagi di narasumber kita. Mohon bersabar.
Pak Ilham, halo? Pak Ilham, Assalamualaikum. Bu Yaya, mungkin bisa dikontak dulu beliau, Bu. Pak Ilham, suaranya tidak kedengaran, Pak. Pak Ilham? Halo? Pak Rahman? Pak Rahman? Barangkali bisa dikontak, Pak. Pak Rahman? Pak Samsir bisa ditelepon pematerinya. Sementara dihubungi, Pak. Halo, Pak. Suara tidak ada masuk. Share juga. Share screen sudah ada suaranya. Suaranya Pak yang belum. Cek. Bu Yaya, audio saya kedengaran? Pak jelas, Pak. Cek. Sementara perbaiki tadi. Halo Pak Samsir. Iya, halo. Iya, terdengar jelas kan dah? Iya. Oh ya. Masih masalah kayaknya Pak Iya. Ilham ya. Jadi mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, karena sepertinya narasumber kita masih terkendala di audio. Mungkin Bapak dan Ibu bisa meninggalkan pertanyaannya di kolom chat sambil menunggu narasumber kita. Untuk Ini di layar beliau ini sedang mengkonversi aplikasi perpustakaannya, Pak Iya. Samsir. Iya. Tapi link materinya ini belum disebar, belum diberikan oleh Pak Ilham ke Pak Samsir? Belum. Oh, belum. Oke. Bu Yaya mungkin yang Kemudian di room chat apakah sudah dibagikan link presensi ke teman-teman? belum ya, belum. Belum. Oh, oke, saya bagikan ya. Iya, oke, silakan. Jadi Bapak Ibu sambil menunggu narasumber kita membenahi audio di perangkat yang beliau gunakan, mungkin Bapak dan Ibu bisa mengisi presensi, dan kami tetap berharap Bapak dan Ibu setelah mengisi presensi jangan meninggalkan room ini, karena sepertinya materi ini semakin menarik
dan ini sangat membantu terutama bagaimana kemudian kita dapat membuat perpustakaan digital, dan tentu ini sangat bermanfaat apalagi ketika misalnya kita ingin menerapkan di sekolah kita masing-masing. Dan untuk di sekolah beliau ini Pak Halim ini, beliau sudah menerapkan ini di sekolahnya. Pak Ilham ya, Pak Ilham. Iya, kemarin beliau sudah tawarkan juga di kegiatan Mukerwil, kegiatan guru Indonesia terkait ini sebenarnya. Ya, Pak Yudiansa, slide materinya mohon bersabar Pak ya. Ini juga belum di mudah-mudahan Bu Yaya sudah dapatkan materinya. Mungkin ada teman yang lain. Silakan Bapak dan Ibu diisi presensinya ya. Presensi sudah ada di room. Terkait jumlah bukunya Pak Yudiansa ini mungkin Bapak bisa konsultasi lebih lanjut sebentar. Dan sepertinya yang terbatas itu kan ketika kita menggunakan akun pribadi. Ya, itu pun yang terbatas sepertinya hanya upload bukunya saja per hari, itu yang dibatasi 5 buku per hari. Apalagi kalau Bapak ingin menggunakan akun yang bukan akun free, ya itu bisa lebih banyak lagi buku yang diupload ke dalam perpustakaan kita nanti, perpustakaan digitalnya. Ya, Pak Samsir, ini sudah ada link yang diberikan. Iya kan, Dai. Link materi kayaknya ini dari Google Doc. Saya berikan ke panelis dulu ya. Iya, siap. Bisa dicek dulu apakah sudah cocok yang itu. Ya. Mohon teman-teman di panelis bisa mengecek dulu materi yang dikirimkan, link yang saya kirimkan apakah sudah sesuai atau belum. Sudah sesuai, Pak. Oke, kalau begitu kami kirim ke attendee. Oke, Bapak Ibu, silakan, ada link materi yang kami sudah bagikan. Ya, silakan Bapak Ibu, materinya itu disimpan linknya ya. Ya, setelah mengisi presensi, silakan Bapak Ibu juga menyimak materinya sambil menunggu narasumber kita. Halo Pak Ilham. Ya, sudah banyak yang mengakses materinya Pak Ilham. Sudah ada 13 yang masuk ke Google Slide-nya Pak Ilham ini. Oh ya, Pak Ilham ini keluar ya, Pak Samsir ya. Bu Yaya, Iya. bisa mungkin Keluar untuk masuk kembali, Pak. Iya. Ini sudah saya hubungi sementara dia benar audio. Bisa mungkin join pakai HP saja karena kan tadi pemaparan materi untuk
apa ya, untuk membuat aplikasinya itu kan saya kira sudah beliau simulasikan tadi. Ini tinggal tanya jawabnya saja, tinggal diskusinya saja. Kalaupun misalnya ada hal-hal teknis yang mungkin ditanyakan oleh teman-teman, saya kira mungkin lebih ini. Join saya. Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kendala teknis ini. Sepertinya di tempat narasumber kita mungkin jaringan kurang stabil, sehingga beliau beberapa kali mengalami kendala di audionya. Dan atas nama tim Lontara, mohon maaf sekali lagi kepada Bapak dan Ibu semua. Dan tentunya kita berharap bahwa apa yang sudah disampaikan oleh beliau dari awal kegiatan kita tadi, setidaknya sudah banyak hal yang kita sudah dapat informasinya, dan sebenarnya ketika kita mengikuti dari awal hingga akhir pemaparan materi beliau tadi, sebenarnya itu kan sudah tuntas ya, tinggal proses proses downloadnya itu saja, yang kemudian nanti tinggal akan kita share ke peserta didik. Ya, beliau sementara berusaha untuk join pakai HP, Pak. Iya. Karena sementara bicara tadi suara di sana kayak robot. Cek apakah betul Pak Muhammad Ilham yang ini, yang di panelis? Cek. Iya, Pak sepertinya Samsir beliau, sudah iya, sepertinya Pak beliau Ilham ini memang, ya? iya, sepertinya beliau, tapi memang sepertinya kendala di audio memang beliau. Apa bermasalah kan? Iya. Saja si Di room attendee juga ada nama Bapak Ilham Hasanuddin. Dian siapa toh? Nah, Tidak apa-apa, dicoba saja dulu diangkat. Entah. Saya aktifkan saja dulu audionya. Beliau Pak Ilham Hasanuddin. Oke, saya cek. cek aja. Tidak ada audionya Pak Ilham Hasanuddin. Ya, tidak ada. Atau Bu Yaya? Bu Yaya? Cek Bu Yaya. Ya, Pak, ya. Apakah memungkinkan audionya bisa lewat by phone? Kemudian materinya di share screen oleh kita di panelis. Tadi saya sudah sampaikan Pak untuk pakai earphone aja. Tahan. Suaranya juga di sana putus-putus. Oh, gitu ya. Saya Pak pun biasa juga suaranya memang putus-putus Pak. Saya
Ada di room chat Pak Ambo Tuo ya. Maaf, file yang Anda minta tidak ada. Saat klik link materi, maka muncul kalimat seperti ini. Pastikan bahwa Anda memiliki URL yang benar dan file tersebut memang ada. Kalau di HP Kik, Pak. iya, Bapak dan Ibu, materi itu sudah bisa terbuka. Mungkin ya, Bapak atau Ibu Ambo Tua, ini materinya bisa di. Oh, tidak bisa. Ibu Dedek Komaria juga tidak bisa ya. Bagaimana Pak Samsir? Ada beberapa peserta ini yang tidak bisa. Kalau Pak Yusmin Muin ini sudah sukses mendownloadnya. Terima kasih Pak Yusmin informasinya. Oh iya. Oke, ini Bapak Roni Rembang mengirimkan kembali ya. Bisa diteruskan ke attendi. Bisa dicoba melalui link yang di-share oleh Pak Abdul Rahim. Ya, Bapak dan Ibu, silakan dicoba lagi. Pakai link paling atas. Oh ya. Selamat bergabung Pak Muhammad Ilham. Kembali ke room. Audionya belum. Iya, belum ada Iya, ini aktif dari tadi ini mic-nya beliau, tapi sepertinya memang sama sekali tidak ini tidak merespon ya. merespon ya. Pak Ilham pakai laptop ya? Sepertinya ini Pakai. masih aku ini masih iya, Kalau sepertinya masih laptop ini. ini kan pakai headset beliau ya. Mungkin bisa dibuka headsetnya pakai komputer, pakai laptopnya saja. Iya, coba dicek lagi. Mudah-mudahan audio kita terdengar ke beliau. Bisa kedengaran kayaknya. Bagaimana Pak Ilham? Oh, ya, Bapak dan Ibu yang masih terkendala mengunduh materinya, saya kirimkan kembali link materi kita malam ini. Saya kirim ke attendi lagi. Bapak dan Ibu yang masih mengalami kendala, ya, Pak Mukriyadi juga sudah berhasil mendownload materi. Ya, Ibu Maria Enda, ya semangat Ibu. Luar biasa perjuangannya sambil mengerjakan hal lain, sambil mengikuti webinar kita malam hari ini. Jadi Bapak dan Ibu, saat ini pemateri kita mengalami kendala audio. Ibu Nureskianti, apakah sudah bisa mendownload materinya?
Yuk, Pak Samsir, diaktifkan kameranya. Kita ramaikan roomnya. Oke. Saya sengaja tidak aktifkan ini karena jaringan yang kurang Oh stabil iya tadi. iya. Saya coba Oke. lagi. Tadi saya aktifkan tapi kadang langsung mati opsi sendiri. Langsung nge-like ya. Speaker, mikrofon, detect. Saya aktifkan. Pak Rahman, Ya, saya tak nge-share tadi ya, apa itu PPT-nya. Mungkin ada beberapa yang nggak bisa. Kebetulan saya sudah iya Pak. saya letakkan di all attendant ya. Oh sudah, oke. Pak Puspo Ya, sudah mengirim mungkin di attend ya. ya nih ini punya saya. Sudah saya save di Google Drive ya. Saya share Oke Pak, terima kasih Pak Puspo. sama. Oh, giliran video saya yang nge-like ini Pak Samsir. Iya, Bang, udah tahu. Berhenti. Ini sebenarnya saya aktifkan di awal, tapi nggak tahu kenapa langsung off sendiri. Pak Ilham, Oke. assalamualaikum. Pak. Mungkin bisa menuliskan chat di room chat Pak Ilham, apakah bisa memantau audio di room Pak Ilham? Oh ya, ini Pak Ilham bisa mendengar audio kita dengan jelas. Gitu. Cuma beliau ini yang sama sekali tidak bisa melempar audio. Iya. Ya. Di Pak, bisa mungkin kita via telepon Pak audionya? ada nomornya. Bu Yaya ada nomornya. Iya, iya. Oke, Bu Maria Endah juga sudah berhasil mengunduh materinya. Terima kasih informasinya Ibu Maria Endah. Pak Duru. Bisa di wapri di chat ke saya pribadi Pak Ilham nomor HP-nya agar bisa di audionya bisa lewat HP. Ya, terima kasih Ibu Sastri sudah berhasil mengunduh materi. Coba kita berbicara Pak. Oke, 081. Halo. Halo Pak Ilham. Ya. Oke, Pak Samsir bagaimana kedengaran? Ya. Oke, suaranya Pak Ilham coba cek Pak Ilham. Oke, bagaimana Pak Samsir? Iya, mantap. Oke. Cuma agak kecil, tapi tidak ada apa-apa. Saya kira bisa.
Oke. Silakan dipandu Pak Samsir. Oke. Baik, Pak Ilham, kita lanjutkan. Ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Saya coba cek lagi. Eh, ini dari sisa. Apakah ketika kita share aplikasi ke siswa, bisa kita melihat siswa yang buka atau siswa membaca buku di perpustakaan kita? Masalah sekarang susah siswa untuk membaca. Jadi ini pertanyaan dari Bu Siti Asisa, Pak. Intinya bahwa apakah kita bisa melihat siswa mengakses perpustakaan yang telah kita buka? Oke. Pak. Sayangnya karena yang kita pakai ini adalah versi gratisan, maka kita tidak bisa memantau siapa yang sudah baca, siapa yang sudah buka. Jadi kalau mau memantau itu harus di Oke, jadi intinya karena ini versi gratis berarti tidak fitur itu tidak berfungsi Pak Ilham ya? Ya, berarti seperti itu Pak Samsir. Ya, agak Kikanda, agak terpantul ke suaranya beliau ini. Mungkin karena ketika beliau ngomong audio kita kedengaran di PC-nya juga. Iya, betul. Iya. Jadi intinya jawabannya tadi dari Pak Ilham mengatakan bahwa fitur itu tidak bisa difungsikan karena ini akun gratis. Seperti itu. mohon share screen-nya diaktifkan saya. Apanya Pak? Share screen. Oh, share screen. Oke. Oke, silakan. Saya lanjut. Oke. Halo? Ya, ini sementara share screen. Kalau dari Ibu Dede Komaria bertanya, saya ingin tahu seperti apa tampilan aplikasi di HP siswa. Apakah langsung muncul kategori atau bagaimana? Kalau di HP di Android siswa, maka akan seperti ini. Iya, seperti ini tampilannya di HP siswa ya. Jadi kita pilih kategori. Kalau kategorinya novel, maka novel dan komik yang muncul. Kalau kategorinya ekonomi, ini. Ya, jadi ini sementara menampilkan aplikasi di siswa. Oh ya, saya ulangi prosesnya. Kita pilih website, sudah masuk di sini. Kemudian pilih perpustakaan yang ingin masuknya. Bisa dinonaktifkan audionya yang di laptop Pak Ilham supaya tidak terpantul. Oke. Coba Pak Ilham ngomong. Oke.
Sudah? Bagaimana Pak Samsir? Sudah kelihatan? Kedengaran? Iya, iya. Oke, oke. Lanjut Pak Ilham. Yang kita kasih masuk di sini linknya. Kemudian kita masuk. Jadi linknya ini yang dimasukkan ke AppGeyser ya. Geser. Ya. Kemudian P. Jadi link tadi dimasukkan ke AppGeyser, kemudian di save. Kemudian nama perpustakaan kita, misalnya perpustakaan SMA Majo, kemudian next. Ya, memberikan nama aplikasi atau nama perpustakaan, setelah itu klik next, kemudian custom icon. Bisa dipilih custom icon atau default icon ya, Pak Ilham ya. Kalau saran saya, kita bikin sekolah. Oke. Jadi kita bisa menggunakan logo sekolah di kostumnya ya, Pak ya. Oke. Setelah itu klik next. Baru tombol create ya, Pak Ilham ya. Oke. Nah, di sini ada pilihan untuk masuk ya. Kita gunakan continue with Google. Ya, tadi tempat dibuat. Ini sementara masuk ya. Oke. Sudah masuk di sini. Download APK. Oke, download APK. Ikuti saja perintahnya. Ya. Oke. Nah, di sini. Sebenarnya kita sudah bisa kirim ini ke siswa. Ya. Dalam bentuk QR code. Ya, jadi kita bisa mengirimkan ke siswa dalam bentuk QR code ataupun lewat email ya. Kita kirim lewat email. Oke. Kita lewat aplikasi yang kita download langsung, kemudian kita bagikan. Oke, jadi ada 3 opsinya, Pak Ilham ya. Ada lewat QR code, kemudian lewat email, bisa juga dengan aplikasi yang kita download, kemudian kita bagikan. Oke. Nah, yang kita bagikan ini sudah saya download, hasilnya seperti ini, APK. Oke, ini contoh masih. Oh ya, di mana saya bisa kirim ini buat kawan-kawan? Bisa mungkin yang link tadi, Pak. Link aplikasinya saja, Pak. Ya, yang ini. Yang link aplikasi kita kirim ke kolom chat. Ya, yang link aplikasi di copy kemudian kirim ke kolom chat agar Bapak dan Ibu yang hadir bisa mengecek ini. Oh, nggak bisa ya? Atau saya kirim di drive tadi. Atau saya punya grup kontrak nanti saya kirim ke situ. Oke. Silakan dikirim ke Bu Yaya, nanti Bu Yaya mengirimkan ke grup. Ya. Oke, lanjut Pak Samsir. Oke, baik. Selanjutnya kita ini mungkin terlewat kan link yang dibuat lewat Flip Builder itu dapat dibuka di aplikasi integrasi di Android. Oh ya. Apakah link Pak. yang dibuat buat Flip Builder dapat dibuka di aplikasi? Oke, Pak Ilham, ini ada pertanyaan dari Ibu Sudi Arti ya.
Ya, Ya, apakah link yang dibuat lewat Flip Builder dapat dibuka di aplikasi integrasi di Android? iya. Bisa, ya. Jadi Bu Sudiarti, menurut Pak pemateri kita bahwa link yang dibuat lewat Flip Builder dapat dibuka di aplikasi integrasi di Android. Seperti itu, Pak Ya, Samsir? seperti Kanda. Nah, ini ya Pak Ilham. Kalau kawan-kawan mau ini, langsung QR ini. Ya, Bapak dan Ibu yang ingin melihat aplikasi secara langsung. Oh ya, oke. Ibu Dede Komaria yang ingin tahu tampilan aplikasi di HP siswa, silahkan. Ini ada QR code yang bisa kita jadikan sebagai contoh. Silakan Ya. Ibu Dede Komaria melakukan scanning pada QR code yang tampil di layar untuk melihat contoh aplikasi di HP siswa. Oke, seperti itu. Saya kembalikan ke Pak Samsir. Baik, terima kasih Kanda. Selanjutnya kita cek lagi di kolom chat. Ini sudah tidak ada lagi di Catatan. Oh ya, silakan Pak Ilham. Karena aplikasi ini tidak melalui Play Store, maka aplikasi ini akan dicurigai sebagai apa ya? Sebagai ancaman Iya, iya, malware. lewat Play Store. Tapi Oke. bukannya aman. Oh iya, Bapak dan Ibu, ada catatan dari Pak Ilham bahwa karena aplikasi yang di-create ini tidak melalui Play Store untuk diinstal di Android, maka ini kemungkinan akan dicurigai sebagai malware atau aplikasi yang tidak legal lah ceritanya. Tapi ini aman untuk Android siswa atau HP kita. Seperti itu catatan dari Pak Ilham. Jadi aplikasi ini seperti biasa, namun akan ada peringatan dari Android sebagai aplikasi yang tidak dicari. Oke. Ini tidak melalui Play Store sehingga dicurigai sebagai aplikasi. Abaikan saja dan lanjut penginstalan sampai selesai. Oke. Jadi teman yang mau melihat hasil perpustakaan digital berbasis Android ini, silahkan di ini tadi di scan QR code-nya, di download, diunduh, kemudian diinstal. Oke. Terima kasih Pak Ilham. Saya kira untuk pertanyaan di room chat dan juga di raise hand sudah tidak ada. Mungkin bisa diberikan statement sekalian Pak Ilham. Ya. Sebenarnya aplikasi ini menjadi alternatif bagi siswa untuk membangun kecintaan terhadap literasi. Karena sesungguhnya di lapangan yang terjadi adalah begitu monotonnya perpustakaan kita di sekolah-sekolah. Perpustakaan hanya diisi dengan buku-buku yang formal. Bacaan itu menjadi dapat yang sangat monoton. Ya, ini sebenarnya bisa menjadi alternatif bagi sekolah untuk menyajikan yang begitu banyak variasinya, sehingga kecintaan itu sudah berkembang panjang hari, panjang masa. Oleh karena itu, saran saya untuk isian dari perpustakaan ini jangan lagi buku mata pelajaran, tapi literasi yang lain, novel, komik, supaya menarik untuk siswa membaca. Ya baca komik, mungkin seperti itu. Oke,
Terima kasih Pak Ilham. Silakan Pak Samsir. Baik Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih banyak kepada narasumber hebat kita Pak Ilham atas pemaparan materi yang telah dipaparkan secara gamblang, meskipun ada beberapa kendala teknis yang terjadi, tetapi saya kira tidak mengurangi substansi daripada materi kita malam ini Bapak dan Ibu sekalian. Dan mewakili tim Lontara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak narasumber kita, Bapak Muhammad Ilham, atas kesediaannya telah meluangkan waktu untuk bergabung bersama teman-teman di Room Lontara malam ini untuk membagi informasi dan ilmunya. Yakin dan percaya Bapak dan Ibu sekalian bahwa ini akan sangat bermanfaat bagi kita semua, dan semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, sekiranya ada hal yang kurang berkenan Bapak narasumber Pak Ilham, mohon dimaafkan Pak jika ada hal-hal yang kurang berkenan dari awal kegiatan hingga tuntasnya kegiatan ini. Dan kepada Bapak dan Ibu yang telah bergabung ini, dari rekan-rekan afiliasi Sadar Igi, ada Bu Ilmawati dan Pak Puspo, Pak Sodik. Selamat bergabung Pak Sodik. Ya, terima kasih banyak Pak telah bergabung di Lontara malam ini, dan Bapak Ibu partisipan yang telah meluangkan waktu untuk belajar bersama di Lontara malam ini. Luar biasa, hingga akhir kegiatan ini masih bertahan 107 partisipan, dan sepertinya memang materi ini Bapak dan Ibu sangat-sangat menarik ya, sangat menarik, dan sepertinya ini adalah materi yang memang sudah lama ditunggu-tunggu oleh sebagian besar teman-teman kita, tak hanya pustakawan, tapi bagi kita semua yang memang haus akan ilmu yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi di sekolah dan pembelajaran kita. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita tutup kegiatan kita malam ini, saya kembali mengingatkan Bapak dan Ibu sekalian untuk mengisi presensi. Pak Ilham juga mungkin disilahkan Pak mengisi presensi yang ada di room chat. Dan mungkin sebentar Bu Yaya ya yang japri ke Bapak link presensinya. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak atas kesempatannya berbagi di Lontara ini. Mudah-mudahan tidak bosan-bosannya untuk terus berbagi dan membersamai teman-teman kita di Lontara untuk episode berikutnya. Dan atas nama teman-teman tim Lontara, sekali lagi meminta maaf kepada Bapak narasumber, teman-teman afiliasi Sadar Igi, dan seluruh partisipan yang masih bertahan di room ini. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf, karena sebagai manusia biasa tentu kita tidak luput dari kekurangan dan kehilapan. Apalagi malam ini memang cukup alot karena Bapak narasumber kita terkendala di audio, tetapi sekali lagi bahwa ini tidak mengurangi substansi dari materi yang disampaikan oleh beliau malam ini. Dan alhamdulillah bukti bahwa Bapak dan Ibu sangat antusias dengan materi ini, hingga saat ini masih bertahan 114 partisipan. Dan saya kira cukup sekian Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih banyak sekali lagi atas perhatiannya, dan saya tutup dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sodik, Ibu Ilmawati yang sudah membantu men-share materi dan presensi ke teman-teman di partisipan. Pak Puspo, terima kasih banyak Pak De. Sama-sama. Saya malah udah download punyanya Pak Ilham tadi. Ya, Pak Ilham, ya, nama lengkapnya
mungkin huruf awalnya kapital M, ya. M, kemudian ya Muhammad Ilham, ya, oke, huruf, ya, oke. Makasih Pak Ilham. Pak, ada di grup itu sudah di-share. Oh, sudah ada di grup. Oke. Sementara ini Bu Yaya dikirim ke kolom chat ya? Ya, ada aplikasinya. Iya. Iya. Ada di grup tim Lontera. Oke. Sementara saya unduh. Mudah-mudahan cepat larinya. Oke, save. Apa caranya? Oke. Main IG. Ini sudah terdownload. Iya. Saya buka di mana itu ya? Nggak tahu lah. Saya buka di mana nih Pak kalau begini? Oke. Sebentar, saya buka di OneDrive dulu ya Bapak dan Ibu. Oh, sebelumnya saya stop recording dulu ya. Ya. Oke, stop.